yang dibagi dengan jumlah peritel. Contohnya bisa dilihat di Word masing-masing. Misalnya di suatu provinsi terdapat 500 minimarket dan total belanja pemasaran dalam setahun sebesar 2,5 miliar. Maka rata-rata biaya pemasaran adalah 5 juta per minimarket. Caranya yaitu dengan 2,5 miliar tadi dibagikan dengan 2,5 dibagikan dengan 500, hasilnya adalah 0,005. Kemudian 0,005 dikali 1 miliar. Nah, hasilnya ketemu menjadi 5 juta. Selanjutnya, wilayah potensial di awal dasawarsa 2000-an. Dari Mei 2002 hingga April 2003 menunjukkan Provinsi Jakarta sebagai wilayah yang paling potensial. Dikarenakan Jakarta menyerap pembelanja tidak saja dari penduduknya sendiri, melainkan dari daerah sekitarnya, seperti Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Selanjutnya, persaingan antar perusahaan dan antar format. Persaingan antar peritel terjadi di semua tingkat, baik perusahaan besar dengan perusahaan besar, skala menengah dengan yang setara dengannya. Langsung ke contoh saja, persaingan antar perusahaan dan antar format. Misalnya, suatu supermarket tidak cuma bersaing dengan supermarket lain, tetapi juga bisa terhadap hipermarket maupun minimarket yang kebetulan lokasinya tidak berjauhan. Gerai-gerai sederhana seperti warung juga bisa termasuk dalam persaingan antar peritel. Tetapi dalam perkembangan dewasa ini, banyak toko-toko yang berkumpul maupun warung yang menjual barang yang sama. Mereka tidak sepenuhnya bersaing, melainkan mereka saling bekerja sama dan saling memenuhi kebutuhan tokonya apabila salah satu toko membutuhkan barang yang dibutuhkan. Yang kedua, persaingan antar format tradisional, di mana di sini terdapat persaingan terjadi antara persaingan setara, yaitu seperti toko dengan toko, kemudian perusahaan besar dan perusahaan besar, dan seterusnya. Yang ketiga, persaingan antar format modern. Persaingan antar format modern biasanya terhadap sesama dan terhadap gerai yang kelasnya di bawahnya. Jika berada dalam suatu wilayah luas bernama kota, maka dalam lingkungan persaingan antar format tradisional, teman-teman bisa melihat pada diagram masing-masing persaingan. Yang terakhir, persaingan antar format tradisional dan modern. Di sini bisa kita simpulkan bahwa persaingan antara perusahaan retail dan perusahaan retail lainnya dengan format sama, hipermarket dan supermarket. Tetapi persaingan itu meluas, tidak saja antara perusahaan yang sama seperti hipermarket melawan hipermarket, supermarket melawan supermarket, tetapi mereka juga bisa bersaing dengan yang lainnya seperti hipermarket melawan supermarket dan seterusnya. Tetapi di sini terdapat pengecualian khusus di kota kecil, seperti pasar tradisional dengan pasar tradisional lain. Mereka tidak saling bersaing dikarenakan ini terjadi karena pasar tradisional melayani suatu wilayah pemukiman saja. Kemudian selanjutnya, mendirikan toko atau membeli toko. Mendirikan perusahaan biasanya peritel membuka itu biasanya mendasarkan pada perkiraan besarnya total belanja masyarakat di wilayah itu.
Salah satu data yang diperlukan peritel yaitu disposable income atau effective buying income. Kemudian yang terakhir adalah pusat pembelanjaan. Banyaknya pusat perbelanjaan yang paling pesat di Indonesia yaitu terdapat di Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya, dan biasa disebut dengan suburban area. Dari banyaknya pusat perbelanjaan biasanya memberi kesempatan bagi para retail kecil maupun investor untuk berinvestasi pada pembukaan gerai tunggal ataupun waralaba. Baik, itu penjelasan dari saya. Bila ada yang ditanyakan bisa di-share di grup dan kita diskusikan bersama. Bila ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ijazah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.